Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Di video kali ini kita akan bahas dari pertanyaan Brilian Brilian Rino Putra. Katanya minta dibahas untuk token CHZ ya, nyangkut. Kita akan coba untuk bahas CHZ lagi ya, teman-teman. Hari ini Cilis diperdagangkan di kisaran Rp1.000. Market setelah dump ya kemarin karena memang kasus dari Binance, banyak altcoin yang dianggap sebagai sekuritas dan mayoritas altcoin semuanya juga pada drop. Sangat disayangkan sekali, teman-teman. Dan ya, sekarang Cilis diperdagangkan di kisaran peringkat 74 di CMC. Ya, teman-teman, kalau kita perhatikan untuk supply maksimum Cilis ini ada 8,8 miliar koin, dan yang beredar itu sudah sebesar 7 miliar koin. Cukup banyak. Cilis ini adalah project infrastructure yang memang berfokus sama Web3 dan di bidang sport dan juga entertainment. Jadi tujuannya itu adalah untuk menciptakan namanya ekosistem di dunia sepak bola ataupun olahraga yang lain, teman-teman. Mereka udah kerjasama sama beberapa perusahaan sepak bola atau beberapa klub sepak bola ya, teman-teman. Mereka ini disupport oleh aplikasi yang namanya Socios.com. Ini adalah aplikasi di mana teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru di bidang sepak bola yang tentunya dimonetize oleh CHZ sendiri. Jadi di dalamnya itu ada kayak info pertandingan, bisa juga beli merchandise di sana. Jadi ada banyak informasi-informasi yang bisa teman-teman dapatin di socios.com ini. Kemudian mereka baru aja kerjasama juga sama Game Use by Chiliz. Ini project terbaru dari Chiliz sih, teman-teman. Jadi ini project berbasiskan dengan NFC ya, NFC chips, di mana di dalamnya ada store data yang terkoneksikan sama blockchain yang nanti akan diautentikasi dan bisa dipakai di smartphone. Jadi Cilis sendiri dia ada kerjasama sama banyak perusahaan. Ini ada exchange juga ya, Cilis Fund Token Exchange, di mana di dalamnya itu terdapat wallet yang isinya adalah koin-koin berbasiskan dengan sepak bola. Jadi koin-koin yang, nah, setiap klub sepak bola kan sekarang udah bikin token tuh, ada token Barcelona, ada apa. Nah, itu bisa diakses itu di walletnya Cilis ini, teman-teman. Jadi itu proyeknya Cilis. Kalau kita perhatikan dari segi Twitter juga ya, mereka ada kerjasama sama beberapa perusahaan tentunya, terutama kalau ada perhelatan-perhelatan cukup penting seperti Liga Champion kemarin antara Manchester City bertemu dengan Inter, teman-teman. Mereka juga support dari Socios Network mereka. Kemudian ini ada giveaway juga berupa apa namanya, jersey ya, jersey yang sudah ditandatangani oleh Lautaro Martinez dari Inter. Jadi secara komunitas mereka tetap jalan, teman-teman. Masih tetap ramai juga ya. Mereka bikin acara-acara. Ini di mana nih? Ini mereka bikin acara di Cilis dan nggak kelihatan ya hari ini di mana. Oh, di Switzerland, teman-teman. Di Swiss, teman-teman. Ini bikin bikin acara gini, pertemuan gitu ya. Kemudian proyek terbaru sih yang mereka bikin adalah RPC atau Remote Procedure Call. Ini adalah sebuah protokol interface yang mengkoneksikan antara aplikasi seperti di apps dan juga centralized exchange. Aku sendiri nggak tahu kegunaannya buat apa. Tapi ini proyek yang mereka bikin, ini berbasiskan dengan Web3 juga, teman-teman, yang mensupport ya sport dan juga entertainment. Mereka juga ada kerjasama di 2 Juni kemarin sama Anchor Protocol. Anchor sendiri adalah sebuah project berbasiskan dengan DeFi ya, Decentralized Exchange, yang tentunya akan menambah likuiditas daripada Cilis sendiri. Sekarang kita udah bisa stake di sana. Kita bisa stake Cilis itu di protokolnya Anchor. Tentunya ini bisa meningkatkan adopsi daripada project dari Cilis buat kedepannya. Jadi Cilis ini seringkali naik ketika momentumnya ada perhelatan-perhelatan penting. Biasanya sih sebelum ya. Misalkan ada Piala Euro atau ada Piala Dunia, biasanya Cilis akan ke-trigger. Lebih dulu naik ketika eventnya datang, sell on news biasanya harganya udah turun duluan, teman-teman. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang kita lihat karena waktu Piala Dunia kemarin harga Cilis itu cenderung turun ya. Padahal sebelum Piala Dunia itu harganya udah ngepam karena memang mereka kan terlibat. Mereka ada sponsor juga di sana. Jadi ya itulah, harus pintar-pintar masuk kalau teman-teman mau mau invest atau trading di Cilis.
Jadi harus memanfaatkan volatilitas dan juga news yang cukup hype. Chiliz ini bisa diperdagangkan di banyak exchange seperti di Binance, Coinbase, KuCoin, kemudian Kraken dan kawan-kawan yang lain. Jadi sudah ada di exchange-exchange besar. Untuk transaksinya pun juga cenderung ya nggak terlalu rame sih di mainnetnya ya teman-teman. Nggak terlalu rame, biasa-biasa aja. Untuk pergerakan harga, nah ini yang paling paling teman-teman tunggu. Kita udah pernah bahas Chiliz beberapa kali, banyak sekali video kita membahas soal Chiliz. Chiliz masih teman-teman masih bergerak di dalam sebuah descending channel. Ini adalah descending channel yang memang tercipta sejak Maret 2021 sampai sekarang. Chiliz nggak jauh-jauh dari sana. Chiliz belum sama sekali breakout. Chiliz masih bergerak dalam posisi downtrend. Sekarang kita berada di kisaran harga 0,06. Sempat kemarin drop ya, tapi Chiliz so far bertahan di level support. Dan sekarang arahnya kemana? Nah, ini arahnya dia masih kondisinya adalah extreme fear. Kalau kita menggunakan indikator Loken teman-teman, kita pakai indikator Loken yang ini ya. Ini adalah indikator smart money. Saya sendiri melihat posisi yang seperti sekarang ini menunjukkan bahwa seller itu sangat-sangat besar. Kelihatan dari histobar yang merah ini menunjukkan bahwa aksi selling ini benar-benar masif terjadi teman-teman. Dan biasanya ketika seller sudah sangat-sangat banyak seperti ini, itu seringkali dimanfaatkan untuk pergerakannya di bawah naik seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Ini waktu perhelatan Piala Dunia kemarin kalau nggak salah ya. Oh bukan teman-teman, Piala Dunianya di sini ya. Jadi ini kemarin ada sedikit kenaikan juga terhadap pergerakan jadi Chiliz, bahkan sebelumnya kan mereka kena pricing yang sangat-sangat signifikan nih. Tapi ya Etienne kalau harganya kembali menguat itu merupakan karena ada sentimen-sentimen yang berhubungan sama olahraga. Kalau dari saya sih melihat posisi seperti ini mengindikasikan bahwa adanya potensi buat reversal jangka pendek untuk Chiliz. Ekspektasinya kita dia bisa balik lagi naik ke 0,08. Berarti kalau hal tersebut terjadi itu mungkin kenaikan sekitar 25%. Buat teman-teman yang mungkin ada invest di Chiliz, kalau menurut saya pribadi ya, untuk sekarang memang kondisinya lagi downtrend, teman. Dari supply-nya Chiliz pun juga sangat-sangat banyak yang beredar. Saya rasa ini menyebabkan faktor inflasi juga terhadap koin dari Chiliz. Mungkin event-event yang bisa men-trigger harga Chiliz salah satunya adalah burning coin. Kalau tidak ada burning ya berarti supply-nya tidak berkurang dan tentunya inflasi bisa tetap terjadi. Kalau kita lihat sih memang posisi dari Chiliz ini agak memprihatinkan. Kenapa? Karena dia baru aja menyentuh level-level yang cukup krusial. Satu lagi analisa yang mungkin bisa teman-teman jadikan pertimbangan ini adalah pola pola yang namanya inverse cup and handle. Inverse cup and handle teman-teman boleh cek di YouTube ya, di Google teman-teman. Cup and handle pattern. Tapi kita bahasnya yang inverted atau inverse. Ini ya, inverse cup and handle. Nah, ini polanya teman-teman. Pola ini biasanya adalah pola kelanjutan penurunan. Nah, kalau kita melihat harga Chiliz yang sudah drop kemarin, ini memberikan kita sinyal bahwa ada kemungkinan bahwa harga Chiliz masih bisa berpeluang untuk turun. Targetnya sampai mana? Ini kita tarik. Wih, ini ekstrim sih penurunannya teman-teman. Ekstrim banget, bisa turun sampai 0,02. Again, ini merupakan sebuah bayangan apa ya? Ya analisa teknikal lah teman-teman. Kalau kita biasanya ngikutin analisa teknikal itu kecenderungannya adalah seperti itu. Biasanya target-targetnya itu bisa aja terrealisasi. Nah, ini contohnya ya. Dia ambil dari sini ke sini, maka akan ketemu target-target penurunan. Dan kalau kita lihat secara teknikal, ini harganya kecenderungannya itu ada kemungkinan untuk turun sampai 0,02. Tapi sekali lagi yang namanya pergerakan market kita nggak tahu pasti. Apakah Chiliz bisa turun sampai ke harga sana? Ya bisa aja teman-teman. Cuman itu ekstrim banget ya turunnya. Tentunya penurunan yang terjadi nggak akan langsung ngedrop gitu. Pasti akan ada fase retrace. Biasanya dia akan ngetes dulu level support, kemudian dia kembali melanjutkan koreksi. Jadi itu yang biasanya sedang terjadi atau yang mungkin terjadi buat sekarang ini. Itu ingat Chiliz dia eventnya adalah sport. Sesuatu yang bersifat sport itu akan menjadi sentimen buat Chiliz. Kalau ada perhelatan-perhelatan yang sangat-sangat besar itu juga bisa men-trigger harganya teman-teman. Gitu sih buat outlook dari Chiliz. Overall yang tadi itu spekulasi ya teman-teman sifatnya.
Jadi mungkin ada teman-teman yang panik setelah melihat analisa ini, wah nggak mungkin Chiliz bisa turun sampai sana. Ya itu merupakan analisa teknikal biasa. Ya. Apakah pasti ke sana? Ya tentunya enggak juga, teman-teman. Ini adalah sebuah probability. Kita perlu melihat seperti apa kondisi dari market. Apakah market kecenderungannya adalah bearish, ataupun dia kecenderungannya justru bullish, teman-teman. Tentunya ada beberapa faktor yang bisa diinvalidate. Katakanlah Chiliz berhasil untuk breakout dan balik lagi naik ke atas 0,9, itu berarti pola inverse cup and handle ini bisa dibilang sudah fail, sudah gagal. Maka kita perlu untuk sentimen positif untuk market. Ya, jadi ada tanda-tanda kalau kalau pola inverse cup and handle ini benar-benar gagal. Jadi syaratnya adalah Chiliz harus balik lagi ke 0,09 dolar. Untuk target sih itu ya. Pertama dia ada di resistance 0,08. Kalau dia gagal ya kemungkinan dia akan terreject lagi dan melanjutkan penurunan berikutnya. Jadi gitu aja buat Chiliz, teman-teman. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang mungkin punya Telegram yang mau join diskusi bareng, boleh dong join di link yang ada di kolom deskripsi. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.